Hai Citizen, kembali lagi di podcast SEO. Kali ini aku nggak sendirian, tapi sebelum itu kami sebagai host pada podcast episode kali ini. Nah, sebelum ini boleh dong kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi angkatan 46 yang sedang melaksanakan Madusem ya? Iya benar. Oke, boleh dong kenalan terlebih dahulu dari siapa dulu? Aku lihat. Oke. Oke, halo semuanya. Nama aku Reisha Nayara Efrizia. Aku kelas D3 SIA 4602, lagi magang di Transrek cabang Bandung. Posisinya sebagai Associate Product Manager di divisi produk. Oke, ya aku Bakti Suryatja, biasa dipanggil Maja. Aku magang PT Kaputi. Nah, aku magang sebagai audit intern. Oke, berarti dua posisi yang berbeda, dua perusahaan yang berbeda juga. Iya. Benar. Ya, tapi sebelum itu aku penasaran, kalau KCIC itu sebenarnya perusahaan di bidang apa? Tapi kan mungkin yang familiar tuh kereta cepat gitu. Padahal kan Wush. iya, Wush kan. Padahal di samping itu kan masih banyak juga kan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di sana. Oh, kalau emang ya secara umum itu KCIC itu emang perusahaan ya, Oke. kayak itu transportasi aja sih. Cuman dari dalamnya emang kan banyak departemen Iya, lainnya, betul, itu betul. pasti mereka mengurus bagiannya mereka. Contohnya internal audit. Nah, audit. Oke, kalau Transtech itu perusahaan di bidang apa? Ini sepemahaman aku aja ya. Nanti teman-teman boleh googling sendiri Transrek itu Oke. apa. Tapi sepemahaman aku, Transrek itu perusahaan teknologi ya yang memfasilitasi armada-armada. Jadi bisa dibilang perusahaan yang logistik, entah itu ada bus, mobil, terus truk, eskavator, terus sekarang juga lagi ngerambah ke daerah-daerah marin gitu. Jadi mulai ke kapal, ke kehutanan, ke pertambangan. Oke, dua-duanya berhubungan dengan transportasi ini kereta Wush. Iya. Iya, benar. Cuman kalau dia lebih ke sistem Iya. atau aplikasinya, kalau aku lebih Oke. Kenapa sih kalian tertarik untuk daftar melamar magang 2 semester di perusahaan yang kalian pilih? Oke, di perusahaannya ya. Iya. Nah, kalau untuk perusahaannya tuh karena Transtrek sendiri aku udah nggak asing ya dengernya, karena dari kating-kating di SIA juga udah beberapa ada yang masuk Transtrek kan. Itu sebelumnya kan aku ikut study group namanya Robotics SAS. Nah, dari Robotics SAS sendiri juga banyak kating-katingnya yang masuknya ke Transtrek juga. Jadi udah nggak asing lah di telinga aku Transtrek itu. Kalau posisinya boleh aku. Boleh. Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget magang tuh di bidang teknologi. Aku tuh suka banget sama IT. Nah, cuma aku tuh kurang mahir lah dalam ngoding-ngoding. Nah, kalau Wajah kan biasanya kan kayak udah final moves-nya coding nih. Nah, kalau aku nih kayak masih cupu gitu lah. Nah, tapi aku pengen banget ngerasain juga magang di IT gitu. Salah satunya tuh jadi product manager, project officer dan lain-lain. Jadi aku coba aja tuh. Biar kayak Kalau Maja gimana? kalau aku ya waktu awal pengumuman Madusem kan banyak kan loker-loker. Ya, banyak. Nah, aku coba apply ke banyak, salah satunya juga Transact juga. Cuman ternyata ya nggak lanjut. Waktu aku lihat ada kecil kayak tertarik nih kayak karena mereka kan baru ya. Iya, baru. Dan juga mereka tuh bukan posisinya di awal itu tuh aku masuknya ini daftarnya itu awal sebagai database. Cuman ternyata waktu masuk ke wawancara aku kaget lah kok jadi audit. Ternyata waktu udah masuk nih ternyata nggak sesuai sama apa yang aku pikirkan banget. Kan aku mikir kayak audit ini pasti lebih ke akuntansi nih, sedangkan aku lebih ke IT kan. Tapi ternyata enggak, karena internal audit itu ternyata nggak cuman akuntansi, ke seluruh proses bisnis tentang perusahaan. Berarti ada ngodingnya juga atau? Kalau ngoding enggak. Oh, enggak. Jadi lebih ke gimana ya, audit internal kan yang ada di perusahaan itu jalan sesuai apa yang apa yang kita sesuai dengan aturan. Kan kalau tadi udah ngejelasin nih alasan kenapa memilih perusahaan tersebut untuk kalian Madusem di sana gitu. Kalau ini sekarang kan kalau Raisa tadi udah ngejelasin kalau dia tuh emang tertariknya di IT tapi kurang mahir di ngoding, makanya milih product manager.
Kalau Maja kan sebenarnya basicnya kayak IT Dia nih, gitu. tapi tiba-tiba terjun ke accounting. Oh, nggak, internal auditnya Oh tuh iya, nggak accounting, tapi lebih ke umumnya. oh ke umumnya aja gitu. Tapi ada hal-hal yang lebih kerasa challenging nggak gitu? Karena kan sebelumnya sukanya lebih suka IT IT. nih gitu. Kalau challenging banyak sih karena di internal audit di sana itu memang kami tuh ini ya, bukan ya, gimana ya, oke, memeriksa juga sih. Jadi intinya Memeriksa. pemeriksanya itu nggak cuma satu hal doang, tapi secara umum semua. Jadi kayak Oh, di sana tuh kita meriksa pendapatan lah, atau ya, meriksa apa tuh, fasilitas umumnya, fasilitas yang kemarin itu waktu jalan itu kan ada tuh ya, yang di oh relokasi. iya, Nah, itu juga relokasi. di audit juga tuh kayak gitu. Di audit kita Oh, tuh, kalau audit internal itu nggak selalu melulu ke keuangan, banyak yang semuanya general ya. ya. general. Makanya itu PR-nya gitu, kayak kita harus belajar belajar lagi, belajar lagi, belajar. Oke, jadi setiap hari kerjanya belajar 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 karena kan Benar. Ya, baru juga kan ilmu ya itu baru gitu. gitu. Kalau Raisa di product manager itu job desk hari-hari maganya tuh kayak gimana? Job desk kan aku kan associate product manager ya, Oh bukan iya. bener-bener product manager gitu. Aku tuh sebenarnya nge-assist product manager yang sebagai mentor aku. Dan aku sehari-hari tuh eh, sebenarnya tergantung mentornya sih kalau di kantor ya. Jadi eh, tergantung mentornya karena emang ada pakemnya product manager. Cuma untuk di mentor aku tuh biasanya bantuin bikin AC. Ini aku jelasin dari awal aja nggak Oke, apa? nggak apa-apa karena kan mungkin yang nonton Soalnya nggak tahu gitu. bakal berhubungan sama itu gitu. Jadi di kantor aku tuh pakai metode pengembangan agile. Nah, agile itu kan berarti dia lebih fleksibel, terus dia lebih kreatif lah, dia bertahap, terus lebih eh, open sama perubahan gitu. Terus dari agile itu kita pakai framework itu ada namanya Scrum sama Kanban. Nah, Scrum itu lebih ke periodenya. Kita pakai periode yang namanya sprint. Itu tuh periode pengembangan yang dimana idealnya itu kita satu siklus pengembangan tuh biasanya cuma 1 sampai 4 minggu. Produkku di projectku tuh kita 2 minggu. Terus untuk Kanban sendiri itu kayak eh, framework yang visualnya gitu. Jadi itu tuh kayak papan papan Kanban yang isinya itu adalah tugas-tugas yang dipresentasikan dalam bentuk kartu tugas yang diklasifikasikan berdasarkan statusnya. Jadi kayak ada status-status tuh, namanya tuh ada kayak backlog, eh itu in progress, sama harusnya kalau teman-teman SIA ya yang belajar SIM harusnya udah tahu sih kayak agile, waterfall itu kan metode-metode pengembangan ya. Nah, untuk pekerjaan aku tuh ngikutin siklusnya si agile ini. Jadi awalnya aku bantuin kantorku, ngebantuin PM buat requirement definition. Jadi kita ngegali kebutuhan user, eh, butuh menu apa, fitur apa yang bakal dikembangin nanti. Nah, peran aku di situ hadir, mendengarkan, memahami, dan nyatet. Nah, hasil dari catatan ini tuh nanti di breakdown lagi, di breakdown dalam bentuk yang namanya backlog. Nah, jadi misalnya perlu menu apa, perlu fitur apa, misalnya menu invoice tuh perlu apa aja, misalnya CRUD gitu kan. Perlu CRUD, selain CRUD perlu apa? Perlu print, perlu export, perlu dan lain-lain kan. Itu di breakdown di backlog. Setelah itu bakal dilakukan perancangan desain. Setelah desainnya udah selesai nih, bakal di-review lagi, terus dari backlog tadi bakal dibikin AC. AC itu acceptance criteria, yang itu adalah batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh developer buat pengembangannya, buat pengembangan fitur. Jadi kita tuh misal nih, aku kasih contoh aja ya, misal di menu invoice tuh di fitur di menu list gitu kan, perlu apa aja, misalnya perlu status kah, perlu filter, perlu pagination dan lain-lain, terus perlu
table apa, kolomnya apa aja, itu tuh harus dirinciin dengan detail biar nanti itu tuh tujuannya buat ngebantu tim-tim developernya buat ngembangin. Jadi mereka tuh udah nggak kebingungan lagi. Selain itu, AC itu dibuat juga untuk sebagai patokan lah, patokan pengujian, patokan testingnya buat tim QA. Setelah AC-nya udah turun, nah disusunnya tadi di dalam bentuk papan Kanban yang tadi aku bilang yang kayak kartu-kartu tugas gitu. Kita susun itu, setelah itu baru nanti diadakan sprint planning. Sprint itu kayak sebuah meeting rapat sebelum sprint itu dimulai buat ngejelasin backlog apa aja yang bakal dikembangin di satu sprint, menu apa aja yang ada, terus apa aja, terus dijelasin detailnya, terus nanti developernya bakal ngisi bobot-bobot tugasnya. Terus setelah sprint planning itu selesai, terus kita ngelakuin satu sprint kan. Sprint jaraknya 2 minggu, 14 selama 14 hari developer itu ngembangin produknya, QA tes. Nah, bagian associate product manager dan business analyst tuh balik lagi siklusnya kayak yang awal. Jadi dicek dulu nih udah selesai semua belum, backlognya dibikin AC-nya gitu. AC-nya udah dibikin semua atau belum. Kalau misalnya udah, maka balik lagi ke requirement definition tadi, ngegali data lagi dari user. Kalau misalnya belum, ya dikerjain lagi, AC-nya dilengkapin lagi gitu. Kalau udah, maka kembali ke requirement definition. Terus udah selesai nih, misalnya udah 2 minggu udah selesai sprint, kita bakal ngelakuin sprint review. Sprint review itu meeting setelah sprint buat review kembalian atau tugas-tugas yang udah diselesaikan sama developernya. Itu biasanya yang aktif nih, mungkin ada yang isu enggak gitu. Aku perannya hadir, mendengarkan, memahami. Terus kadang-kadang aku juga menjelaskan pas sprint ini, kalau sprint ini cuma notulen aja apa yang isu, apa yang harus ditambahin nanti. Kalau tadi yang berdasarkan cerita dari Raisa, yang ke highlight di aku, kalau misalkan yang kepake dari mata kuliah yang udah dipelajarin di SIA tuh framework, karena kan ada basicnya juga CRUD, kemudian juga SIM ya, karena kan pengembangan sistemnya menggunakan metode apa kita belajar di SIM gitu. Nah, selain yang mungkin aku tangkap tadi yang ke highlight kepake mata kuliahnya selain SIM dan PemWeb, menurut Raisa sendiri mata kuliah SIA yang sudah dipelajari yang relate gitu, terpakai di perusahaan, di pekerjaan, itu mata kuliah apa aja? Kayak yang Utami bilang tadi sebenarnya SIM kan. Di awal-awal tuh aku disuruh research dulu tuh sebelum dikasih kerjaan. Aku tuh kerjaannya tuh research dulu, research tentang agile, tentang sprint, tentang AC, tentang backlog, tentang Kanban dan anak-anaknya aja lah gitu kan. Nah itu jadi aku ngulik-ngulik dari PPT-nya Pak Kastaman yang dulu-dulu. Kepake lagi aku kayak ini ada nggak sih PPT-nya, ini ada nggak sih di PPT Pak Kastaman gitu. Terus selain itu sama web pro sama framework sih, karena emang dasarnya itu kan buat tahu, karena aku kan produknya web kebetulan bukan mobile. Jadi masih sejalan lah, jadi nggak kosong banget lah. Kalau di lihat-lihat lagi itu kepake kayak gitu ya. Makanya teman-teman SIA harus bersyukur ya, karena mata kuliahnya kepake gitu untuk nanti benar. Banyak yang kepake ya? Lumayan. Kalau APSI ada yang masuk nggak itu? Benar. Kalau APSI tuh masuk, tapi bukan di bagian aku banget. Jadi kalau APSI itu mungkin lebih ke bisnis analis ya, karena bagian di bisnis analis tuh lebih ke workflow-nya gimana. Terus bakal bikin rich picture juga kan, sistem yang sekarang gimana, terus sistem yang akan digunakan gimana. Dan urusan kayak proses bisnis dan lain-lain itu ada di APSI kan, dan itu biasanya kalau di Pro yang tuh bisa beda job desk sama. Kalau Maja nih, tadi kan internal audit, yang paling kepake mata kuliah di SIA apa aja? Kalau dilihat dari mata itu ya bisa
nggak ada ya, karena kalau tadi lagi kalau misalkan aku kuliah sebagai mata kuliah kalau dari ya cuman dari apa ya, kalau kulik lagi itu lebih ke akuntansi sih, karena ada mata audit. Jadi selama di sana tuh yang tadi challenge-nya belajar ulang lagi ya. tentang audit. Nah, tentang audit dari tip kayak audit itu apa sih? Jadi di itu nggak asal nggak ada background, ada alasannya. Audit A, audit B, emang ada Oke. backgroundnya, tahap-tahapannya juga. Ya, tapi mungkin PA1 PA2 terpakai karena masih ada hubungannya kan untuk Kalau PA1 PA2 kan itu lebih ke ini ya, laporan keuangan ya. Nah, ya. kalau laporan keuangan itu ada audit, itu ada timnya sendiri. Oh, beda lagi. Kalau aku kan audit internal itu kan lebih memeriksa internalnya. Nah, kan laporan keuangan itu sepelajaran apa yang aku pelajarin kemarin itu ada sendiri audit eksternal. Jadi kita auditor dari pihak ketiga dibayar atau disewa oleh perusahaan, dan mereka cek lah laporan keuangan karena eh, biar hasilnya itu netral lah gitu lah, nggak ada Betul. kecurangan dari dalam atau dari mana gitu. Itu ada sendiri kalau laporan keuangan. Oke, mungkin kalau sekarang mau nanya nih, tools atau misalkan ada aplikasi khusus yang dipakai selama magang. Masing-masing pasti beda kan? Ya, Mungkin dari Manja dulu apa aja? kalau aku ya, kalau tools tuh paling banyak kepake ya aku selama magang Excel. Oh, Karena Excel. kebetulan juga aku tuh ditaruhnya itu tuh yang lagi ngecek, lagi memeriksa pendapatan. Jadi di situ aku dapat pendapatan dari bulan dari bulan periode ini sampai periode itu. Nah, itu banyak kan datanya kan. Datanya dari banyak banget data. Ini pendapatan rekening. Ya, banyak pendapatan pasti hasilnya juga banyak ya, cuannya, uangnya. Oke, kalau Raisa, tools atau aplikasi yang dipakainya apa? Kalau aku main platformnya bisa dibilang Notion. Jadi Notion Oke. itu tuh sebagai wadah Kanban tadi. Jadi di kita naruh card-cardnya, udah ada template dari itu tuh bisa baper sama mungkin sama gampang monitor lain Notion, Google Sheets juga sih. Kan kalau Maja pakainya lebih ke Excel. Excel. Nah, ini kita lebih Kolaborasi. kolaborasi sama tim dari Jepang itu tuh buat nge-breakdown. Oke, berarti masing-masing beda kan ya, karena emang job desk yang dikerjainnya juga beda Iya. gitu. Nah, boleh nggak sih diceritain tahapan pendaftaran magangnya? Maksudnya kan pasti tiap tiap perusahaan punya alur rekrutmen yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalian juga mendapatkan informasinya sama tapi dari magang FIT, dari IG-nya gitu. Bener. Tapi kan setelah daftar mungkin ada seleksi yang lainnya atau kayak gimana? Mungkin boleh diceritain, siapa tahu mungkin teman-teman yang semester 5 ya, mau naik ke semester 5, mau mencoba daftar di KCIC atau di Trans. Nikpik gitu ya. Ya, betul. Udah. Dari siapa dulu, boleh? Oh, oke. Kalau dari aku awal-awal kita kan daftar. Kalau sekarang mungkin di Talentern ya. Kalau dulu Iya, kan di daftarnya by Trans. Gform, tertarik di perusahaan daftar. Kalau aku kan di Transtrack daftar. Terus nanti seminggu mungkin ke dalam grup dari pihak Transtrack dan FIT kan. Terus setelah itu kayaknya nggak lama, aku kan daftarnya terakhir banget nih, Iya. belakangan. Nggak lama setelah itu langsung ada kan kalau misalnya mau interview, dia langsung interview, nggak Oh, pakai langsung interview. seleksi apa namanya, seleksi tulis atau seleksi Diri, nggak ada tes. ada tesnya, langsung interview. Itu interviewnya bukan sama HR tapi aku langsung interview saat itu sama mentorku. Jadi di situ interviewer aku kemarin ada 2, di akhir jadi nambah 3 tuh. Aku diminta buat ditanya-tanya lah, bener-bener diulik lah CV aku, masih kan nih orang nih beneran ngerti nggak gitu, jadi pastikan
Aku sampai kemarin tuh sampai diminta buat share screen tubes aku. Ya kayak gitulah. Setelah interview hari beberapa hari setelah itu langsung ada pengumuman. Berarti daftar, kemudian interview, ada hasil pengumuman. Iya. Kalau di Maja KCIC Kalau kemarin di daftar KCC kemarin lebih sama. sama Iya kayak sama. Raisa. Strict aja itu poin gitu. Ada tes juga. Berarti mungkin yang harus disiapin tuh CV Ya, CV Iya, yang CV. bagus Ya. gitu. Maksudnya yang CV yang bener-bener real. iya yang real, karena kan bakal ditanya juga kan Iya. apakah CV itu benar apa sudah dilakukan sama orang yang bersangkutan atau enggak gitu. Oke, aku mau nanya nih, soft skill. Kalau tadi kan udah nanya hard skill kan. Kalau sekarang tuh soft skill. Soft skill yang paling dibutuhkan di masing-masing perusahaan pasti kan kurang lebih sama. Tapi mungkin ada yang lebih khusus atau lebih unggul di perusahaan masing-masing. Mungkin boleh diceritakan dari Maja dulu. Kalau oke di KCC internal audit kan, Iya. itu kalau soft skill yang perlu banget buat anak-anak akan mau ya, komunikasi belajar sih. Karena jelas ya apalagi di internal audit itu kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuman data analis, juga kita belajar banyak banget yang ada di perusahaan. Karena ya itu tadi balik lagi ke internal audit kan memeriksa proses bisnis. Nggak selamanya kita tuh bakal berkutik di data yang tadi relokasi, kan lebih ke apa tuh skill ya, kita ke sana. Balik lagi kita nanti magang internal audit dimasukin Jadi harus ya juga bisa ya. adaptasi Iya, cepat harus juga. bisa fleksibel juga Iya. ya. Kalau Raisa gimana? Kalau buat associate product manager mungkin perlu skill yang pertama leading ya. Karena product manager kan emang tugasnya buat nge-lead developer, nge-lead timnya buat ngejalanin pengembangan supaya maksimal gitu. Nah, selain dari leading mungkin skill kolaborasi, kerja sama tim, terus sama komunikasi yang baik dan mungkin negosiasi ya, karena mungkin nanti bakal ngobrol banyak sama user, sama stakeholder juga, dan kan kita nggak mau ada kemungkinan yang kita nggak bisa mewujudkan apa keinginan dari user atau apa keinginan dari stakeholder. Jadi disitulah mungkin ada skill negosiasi. Oke, jadi ya ibaratnya kita harus bisa survive aja lah di tempat yang Iya. baru Iya, gitu ya. bener-bener. Mau beradaptasi. Nah, Iya, iya itu yang bener-bener. poin utamanya Iya. gitu. Nah, tapi kalian boleh cerita nggak perbedaan selama kuliah dan juga sekarang magang 2 semester itu udah kerasa kerjanya nggak sih? Karena durasinya kan lebih lama dari magang yang reguler gitu. Mungkin boleh diceritain perbedaan selama kuliah dan sekarang sama Dus. Aku Boleh? kalau perbedaan yang kerasa banget aku tuh sebenarnya di teman-teman ya. Karena kalau pas kuliah itu kan ngerjain tugas bareng teman-teman, sering kerja kelompok, walaupun kita nggak sekelompok juga kita ngerjain bareng, assessment belajar bareng semua kan. Nah, pas magang kan apa-apa sendirian, mau nanya juga nanya ke siapa, paling nanya tuh kita cuma bisa konfirmasi ke mentor kan. Nah, jadi kayak rasanya sendirian aja gitu, survive sendirian. Kalau di kuliah kan survive bareng teman-teman nih. Iya, ada yang nemenin gitu ya. Nah, walaupun emang di magang di Transtech tuh banyak orang ya, kita 20 orang lebih, tapi kan projectnya beda, produknya beda, mentornya beda, kerjaannya juga beda. Jadi kayak kalau di kuliah kan kita masih mata kuliahnya sama gitu. Itu sih perbedaannya. Survive sendiri dan survive bareng. Harus lebih berani dan juga harus Iya, benar, lebih kuatin mental. Oke. Kalau dari Maja gimana? Tadi apa pertanyaannya lupa gue. Kenapa? Pertanyaan apa? Pertanyaannya itu perbedaan yang dirasakan. Perbedaannya. Kalau perbedaannya kalau kuliah kan ya kita berangkat gitu aja kan. Bahkan kadang misalkan kita berangkat kuliah itu sore, berangkat siang bareng sama Terjadwal. ya. Kalau kerja ya, kebetulan aku kan di korporat juga, itu termasuknya korporat kecil. Jadi kita masuk pulang sesuai peran gitu aja. Rutin berhari-hari dengan jam yang sama. Iya. Kayak gue ya, kalau sebutan orang tuh budak korporat gitu. Iya, slave.
Terus gimana rasanya? gitu-gitu aja rasanya. Gimana ya, waktu awal kayak jenuh ya, kayak Hmm. gini-gini, lama kelamaan jadi terbiasa, jadi kayak bahkan aku lebih nyaman di kantor daripada di kos kayak gitu. Oh, tapi Karena mau gimana ya, lebih enak aja sih kalau di kantor, kayak tuh nanya-nanya Iya, anak iya. kantor. Kalau di kos kan kita ya bener Bener, sih. bener. mau ngapain juga bingung kalau di kantor sama orang kantor. Akan mau nanya, kan mau nanya tentang materi apa. Nanya-nanya yang lain gitu ya, Iya, nambah-nambah misalnya ilmu dan lagi ya. pengalaman juga. Kebetulan juga ini sih, kantorku juga suasananya tuh enak, kayak Hmm. sportif juga. Jadi di sana tuh aku juga kayak dihargai lah, ya dianggap apa tuh, dilibatkan secara langsung juga gitu secara dalam pekerjaan. Bukan dilihat sebagai anak magang Iya, ya. bukan jadi kan, tapi sebenarnya ya dilihat juga sih jadi anak magang, Mm-mm. kayak jadi nggak semua pekerjaan yang mereka Mm-mm. kerjain itu dilimpahkan ke anak magang, karena Mm-mm. mereka itu mikirnya masih kayak kerjaan saya kalau misalkan saya kasih ke anak magang kurang aja, karena takutnya mereka belum bisa dan belum tahu kan gimana. Sebelum mereka ngasih pekerjaan, oh aku diajarin dulu, ini kita tuh ngecek caranya gini, tahapnya A B Ya C. berarti jangan takut untuk gak bisa ya, karena Iya, kan pasti ada yang ada yang ngajarin. ngajarin, terus juga ada orang yang bisa kita tanya gitu. Iya, Kata mentor aku nih, gak apa-apa nggak bisa, namanya juga belajar, Iya. kan magang belajar gitu. Iya, kalau udah bisa buat apa kan belajar Iya, lagi gitu. bener-bener. Ya mungkin terakhir mau nanya nih, ada nggak pesan atau mungkin hal-hal yang akan kalian sampaikan untuk teman-teman yang khususnya angkatan 47 yang akan madusem gitu, atau mungkin mereka masih bingung nih, madusem atau reguler, kalau madusem perusahaannya di mana gitu. Mungkin ada nggak hal-hal yang bisa kalian sampaikan sehingga mereka lebih mampu mengambil keputusan untuk madusem dan memilih perusahaannya yang mana? Aku mau Oke, boleh Res. ini buat teman-teman yang udah tertarik buat madusem ya. Yang pertama tuh siap kuat-kuatin mental aja lah, siapin mental. Bukan di magangnya, tapi di proses perekrutannya itu loh. Itu yang bener-bener down banget tuh aku kemarin, karena kayak kita harus siap sama penolakan gitu Oh iya, loh. betul. Dan di mana itu juga pasti teman-teman yang semester 4 nih kewirausahaan, nyiapin market day, terus lagi tugas framework juga, terus presentasi juga, assessment juga, ada AKBI, ada AKM dan lain-lain Iya. kan. Nah, itu kayak itu jalannya barengan, apalagi ada yang bareng sama UKM, bareng sama organisasi, barengan semua, terus sambil daftar magang, tiba-tiba tau-taunya nggak keterima gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, siap-siapin mental aja, terus kayak lowong aja lah hatinya. Kalau misalnya nggak keterima apa gitu, mungkin belum rezekinya. banyak kok. Iya. Rezekinya di tempat lain, karena pendaftaran magang tuh dibuka sampai mau masuk kuliah ya. Iya, sampai cukup lama sih. Ada 3 bulanan, jadi teman-teman nggak apa-apa sekarang. Mungkin kalau buat yang mau nyiapin portofolio aja. Kalau yang di IT mungkin back end atau front end, UI UX, data tuh nyiapin portofolio, ikut-ikut kursus dulu gitu, nabung portofolio dulu biar nanti lebih siap gitu ya untuk lebih mendaftar. inilah CV-nya lebih lengkap lah gitu. Sama ini sih, kalau yang terlalu berpegang sama ekspektasi Oh, Iya. pasti beda banget sama di Iya benar-benar. Jadi kayak lowong aja lah gitu hatinya. untuk menerima Iya, menerima hal-hal apapun yang terjadi yang gitu. Kalau dari Maja gimana? Aduh, kalau sih jangan ragu, jangan bimbang. Gitu aja. Simpel, Iya, bener. simpel tapi itu benar-benar Iya, tenang gitu nggak bener. sih? Jangan ragu, jangan bimbang. Iya. Iya. Oke. Kalau kamu yakin mau masuk jadi ini sebagai ini, ya udah gas aja gitu. Iya, gas aja, take it or Gas leave it aja. lah gitu. Karena kan kedepannya ya tinggal dijalanin aja Iya. gitu ya, walaupun kadang mungkin Walaupun ya beda sama apa yang kita Mm-mm. yakinin gitu. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Bener-bener. Karena mungkin teman-teman takut bukan aku sih, mungkin ragu buat madusem karena nanti aku nggak dapat sertifikasi ini, Iya. nanti aku nggak dapat mata kuliah. Tapi teman-teman juga bakal belajar langsung gitu loh di Lapangan lapangan di perusahaan tuh gimana. beda gitu, kayak belajar di kuliah sama Iya, belajar di bener-bener. kantor tuh beda banget. nah mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya untuk Iya. teman-teman yang kan 47 yang mau madusem. Oke, mungkin bincang-bincang kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang masih mau klik tentang madusem, boleh nanti komen
YouTube, kita bahas apa selanjutnya, atau mungkin teman-teman mau topik yang lain, tinggal isi aja di komen YouTube. Nanti kita akan adakan podcast selanjutnya. Oke, makasih ya teman-teman udah Sama-sama. mau Sama-sama. berkenan bercerita mengenai Madusem. Sampai jumpa di podcast SIA Talk selanjutnya. Bye.